Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Sebelumnya kita telah selesai membahas materi tentang persamaan kuadrat. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi fungsi kuadrat. Dengan submaterinya adalah definisi fungsi kuadrat. Sebelum kita bahas apa itu fungsi kuadrat, kita lihat dulu definisi dari fungsi. Definisi dari fungsi sudah kita pelajari di kelas 8 sebelumnya. Untuk mengingat definisinya, coba kita lihat contoh sederhana berikut ini. Dalam fungsi ada yang namanya domain atau daerah asal dan range atau daerah hasil, di mana fungsi adalah sebagai penghubung antara kedua daerah tersebut, di mana dalam fungsi setiap domain akan memiliki tepat satu pasangan di daerah hasil. Contoh sederhana saat menolong ibu mencuci baju, di mana ada setumpuk baju kotor dalam keranjang. Kemudian mesin cuci yang berperan sebagai fungsinya akan memproses baju-baju kotor tersebut, sehingga kemudian akan menghasilkan baju-baju yang telah bersih. Dari contoh ini, setiap baju kotor yang dicuci akan menghasilkan tepat satu baju yang bersih. Nah, dari sini kita lihat setiap anggota daerah asal akan memiliki tepat satu pasangan di daerah hasil. Di mana dalam contoh ini, baju kotor merupakan domain atau daerah asalnya, dan baju bersih adalah daerah hasil atau range-nya, dan mesin cuci adalah fungsinya. Sementara itu, untuk fungsi kuadrat, contoh yang sering kita lihat adalah lengkungan pada jembatan. Pada gambar jembatan ini, jika kita tambahkan sumbu koordinat X dan Y, di mana sumbu X sebagai domain atau daerah asal, dan Y sebagai range atau daerah hasil. Kemudian, setiap angka pada sumbu X akan memiliki tepat satu pasangan di sumbu Y, sehingga menghasilkan titik-titik. Yang mana jika setiap titik ini dihubungkan akan membentuk sebuah fungsi kuadrat. Dalam hal ini, yang membentuk fungsi kuadrat pada jembatan adalah lengkungannya. Selain pada jembatan, fungsi kuadrat juga bisa kita temui saat melemparkan bola, di mana fungsi kuadrat digambarkan sebagai lama waktu yang diperlukan oleh bola yang dilempar untuk sampai di permukaan tanah kembali. Jika kita gambarkan dan kita tambahkan sumbu X dan Y, di mana sumbu X adalah domain atau daerah asal dan sumbu Y adalah range atau daerah hasil, maka bentuk fungsi kuadratnya bisa dituliskan dengan HX sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dengan X adalah waktu yang diperlukan oleh bola untuk sampai ke permukaan tanah dalam detik, kemudian Y atau HX-nya adalah ketinggian bola saat X detik. Kemudian koefisien B adalah kecepatan awal dalam meter per detik, dan konstanta C adalah ketinggian awal dari bola. Fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Seperti dalam persamaan kuadrat, a koefisien x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Untuk fungsi kuadrat, syaratnya yaitu pangkat tertingginya adalah 2, kemudian nilai a-nya tidak boleh sama dengan 0, nilai a, b, dan c adalah bilangan real. Kemudian, fungsi bagian fx-nya itu merupakan daerah hasil atau bayangannya, dan x adalah domain atau daerah asal. Contoh, tentukan nilai fx untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah x kurang 7 jika x sama dengan 4. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu fungsinya, yaitu 2x kuadrat tambah x kurang 7. Untuk semua x-nya harus kita ganti dengan 4. Maka fx, x-nya kita diganti dengan 4, 2x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 4 menjadi 4 kuadrat, ditambah x, berarti ditambah 4. Kita selesaikan, maka 4 kuadrat hasilnya 16 dikali 2 hasilnya menjadi 32, tambah 4 kurang 7, maka hasilnya sama dengan 29. Maka nilai fx jika x-nya sama dengan 4 adalah 29, di mana x sama dengan 4 itu adalah daerah asalnya, dan f4 yang bernilai 29 adalah daerah hasilnya atau bayangannya.
Contoh berikutnya, pada fungsi fx sama dengan 15 tambah 4x kurang x kuadrat, tentukan nilai x jika fx sama dengan 3. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita lihat dulu nilai dari fx-nya, yaitu 3. Berarti kita tuliskan dulu fx sama dengan 3. Kemudian, untuk fx-nya baru kita ganti dengan 15 tambah 4x kurang x kuadrat. Dari persamaan ini kita lihat urutannya konstanta, kemudian variabel x dan variabel x kuadrat. Supaya bentuknya lebih ke persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, maka kita ubah letaknya. Min x kuadratnya dituliskan duluan. Jadi min x kuadrat kita tuliskan duluan, diikuti oleh 4x, diikuti oleh 15 sama dengan 3. Karena bentuknya sudah hampir menyerupai persamaan kuadrat, 3-nya kita pindah ruaskan agar dia sama dengan 0. Supaya nanti bisa kita tentukan akar-akar dari nilai x-nya. Jadi 3 kita pindah ruaskan menjadi min 3. Persamaannya menjadi min x kuadrat tambah 4x tambah 15 kurang 3 sama dengan 0. Hasilnya yaitu min x kuadrat tambah 4x tambah 12 sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan faktornya nanti, karena x kuadrat koefisiennya adalah negatif 1, supaya memudahkan kita mencari faktornya, maka semua ruasnya harus kita kali dengan min 1. Min x kuadrat dikali min 1 hasilnya x kuadrat menjadi positif. Kemudian positif 4x karena kita kali dengan negatif 1 menjadi negatif 4x. Positif 12 dikali min 1 hasilnya min 12. Sekarang untuk koefisien x kuadratnya sudah 1, sehingga bisa kita cari faktornya. Untuk hasil kalinya, untuk angka faktornya itu adalah min 12, kalau ditambahkan dia hasilnya min 4. Angka yang cocok untuk syarat ini adalah min 6 dan 2. Min 6 kita kali dengan 2 hasilnya min 12, min 6 kita tambahkan dengan 2 hasilnya sama dengan 4. Sehingga faktornya bisa kita tuliskan x kurang 6, x tambah 2 sama dengan 0. Untuk x kurang 6 sama dengan 0, kita dapatkan x1-nya sama dengan 6, di mana min 6 kita pindah ruaskan ke kanan sama dengan menjadi positif 6. Atau satu lagi, x tambah 2 sama dengan 0, menjadi x2-nya kita dapatkan adalah min 2, di mana min 2 adalah hasil dari positif 2 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif 2. Jadi jika fx-nya sama dengan 3, maka ada dua kemungkinan nilai x-nya, yaitu x1 sama dengan 6 atau x2 sama dengan min 2. Contoh berikutnya, fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 10 kurang 3x kurang x kuadrat. Tentukan nilai dari f-5. Dari soal ini, f-5, di sini kita ketahui nilai domainnya adalah x sama dengan min 5, sementara daerah hasilnya adalah f-5, itu yang ditanyakan dari soal. Jadi untuk menjawab soalnya, fx sama dengan 10 kurang 3x kurang x kuadrat, x-nya harus kita ganti semuanya dengan min 5, karena daerah asalnya atau domain adalah min 5. Jadi fx, x-nya kita ganti min 5, sama dengan 10 kurang 3x, x-nya kita ganti min 5 menjadi min 3 kali min 5 kurang x kuadrat, menjadi kurang min 5 pangkat 2, sehingga f-5 hasilnya menjadi 10 tambah 15, di mana min 3 kali min 5 menjadi positif 15, kemudian min 5 pangkat 2 hasilnya 25, menjadi kurang 25. Sehingga f-5 hasilnya adalah 0. 10 tambah 15, 25 kurang 25, 0. Contoh berikutnya, fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan 10 kurang 3x kurang x kuadrat. Tentukan nilai fa. Untuk soal ini, kita hanya perlu mengubah fungsi 10 kurang 3x kurang x kuadrat ini menjadi fungsi dalam variabel a. Jadi, untuk fa, dari sini kita tentukan domainnya adalah x sama dengan a, dan fx
sama dengan 10 kurang 3x kurang x kuadrat. Semua x-nya kita ganti dengan a, menjadi FA sama dengan 10 kurang 3 kali a kurang a pangkat 2. Sehingga FA persamaan akhirnya menjadi 10 kurang 3a kurang a kuadrat. Kalau kita ubah letaknya sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat, min a kuadrat ini kita pindahkan letaknya di depan, kemudian diikuti oleh min 3a, kemudian baru konstantanya ditambah 10, menjadi FA sama dengan min a kuadrat kurang 3a tambah 10. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.